lagi tentang Painting for Prosperity. Oke. Yang sesi pertama itu keren, hasilnya luar biasa ya. Jadi dalam arti kata banyak yang belum bisa, akhirnya sekali ini langsung bisa, langsung bagus gitu kan. Oke, ini teman-teman yang praktek siapa aja coba angkat tangan, silakan yang bawa praktek atau cuma kita ngeliatin doang. Yang praktek siapa coba buka kamera dulu dan Saya peralatan ininya ditunjukkan. Oh, Butarin. Oke, siapa lagi selain Butarin? Saya Hani? kok. Oh, yo, Devi. Oke. Siapa Saya lagi? kok. Saya kok. Oh, Pak Budi ya. Oke, keren. Woi, dengan ini ya. Oh, Hana ya. Hana Christine ya. Sip, sip. Berapa orang lagi? Saya kok. Sopo itu? Apa? Oke. Oh ya, oke. Sip, sip. Saya juga ikut kok. Siap, siap. Oke, thank you. Silakan Klesia. Ya, terima kasih ya semuanya udah mau join bergabung. Ya, kita tadi udah dengerin Bu Ekoy. Biasanya sih memang sebelum painting kita bagusnya memang meditasi dulu karena supaya kalau tenang goresannya juga beda ya. Kemarin kita udah praktek ya Sis Hana ya. Beda kan kalau misalnya kita memang tenang gitu. Jadi kalau gambar tuh nggak boleh gerabak-gerubuk. Saya orangnya sering terburu-buru, tapi kalau ngelukis saya ini tenang gitu, santai. Jadinya beda sih hasilnya kalau yang terburu-buru goresannya juga kayaknya gimana ya, antara kayak nggak ada ke awareness gitu, kayak asal gitu goresnya. Oke, udah siap ya teman-teman. Ini kuas, jangan lupa yang tipis harus ada nanti untuk aksen, dan yang ini untuk ininya untuk yang ekornya, siripnya yang harus yang runcing ujungnya. Nah, terus kertas gambarnya udah didasarin belum ya semuanya? Kalau belum nggak apa-apa, nanti bisa juga diakalin di belakang. Tapi memang kalau mau rapi bagus jadi ini dulu. Oke, kita mulai ya. Jadi ambil yang runcing, terus pakai warna merah. Karena hari ini kita mau melukis, karena painting for prosperity itu seperti yang diajarin Bu Eko ya, tiap kali kita kan ada namanya mendoakan, menanam bibit untuk yang bagus. Kita mau supaya dagangan kita laris, supaya kita banyak rezeki. Nah, kita juga harus doakan teman-teman atau klien-klien kita supaya mereka juga bagus ya prosperity-nya. Nah, untuk itu salah satunya yang saya kadang-kadang kalau lagi transaksi nanti saya suka kasih lukisan ikan. Kenapa? Karena kalau dalam filsafat Chinese ya, ikan itu lambang prosperity. Jadi prosperity itu kemakmuran. Jadi kalau kita itu juga Imlek juga kan ada ikan ya, harus lambang ikannya karena artinya nian nian yui, tiap tahun ada rezeki gitu. Nah, kita coba gambar ikan yang merah supaya tambah hoki. Kita mulai dulu ya. Kalau mau bagus kita kasih, boleh berdiri juga boleh ya, boleh vertikal atau boleh melintang. Cuma karena saya pikir di sini kita mau melukis ini dulu ya, yang awal mungkin jangan melintang, kurang jangan ini ya. Tadi saya pasangnya arahnya ini. Ini kalau kita mau gambar 8, jadi biar muat. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma mau gambar mau gambar 1, 2, kita bentuknya lebih bagus vertikal. Jadi kita mulai dulu. Nah, teman-teman garis aja sesuai kata hati, jangan setengah terus selesai ya. Nah, kayak saya ini kan ada kosongnya, biarin aja. Jadi pas digambar ternyata ada kosongnya, biarin.
Nanti jangan ditambah ya. Kalau melukis jangan pernah kita satu digores-gores gitu. Nah, biasanya kalau orang yang ragu-ragu tuh gambarnya seperti gitu, satu atau orang bingung gitu. Jadi makanya kalau lagi melukis bagus untuk mulainya meditasi dulu. Jadi kita perhatiannya penuh. Sekali gores habis, sekarang satu lagi dari sini ya, tutup. Nah, ke atas. Gitu. Jadi bentuknya seperti elips. Elips. Nah, ini juga kosong kan, jangan ditambah ya, jangan digores-gores gitu, kurang bagus. Nah, terus buat yang sudah ini siapkan cat yang warna putih ya, cat yang warna putih kita taruh di palet, supaya ada apa namanya aksen-aksen seperti sirip-sirip dan bayangan-bayangannya ya. Jadi ini warna merahnya kita kalau misalnya mau yang untuk badannya langsung banyak ya. Dan teman-teman yang sudah siapkan koas yang besar, bisa pakai koas yang besar. Yang segini boleh, atau yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Nah, untuk ekornya kita kasih ini. Jadi jangan pernah megang kuas, itu paling penting cara pegang kuas ya. Jangan begini. Kalau begini itu gambarnya kaku, harus gini. Ya, kita makanya itu yang seperti pertama saya bilang. Yang senam di apa namanya senam di pranic healing itu yang tangan kita gini itu bagus sekali ya, Kobe itu mungkin nanti kalau ini kita pas offline kita senam dulu tuh sebelum melukis. Nah ini kita bikin ekornya, jadi jangan pernah begini, nanti ekornya jadinya nggak ada guratan serat. Yang paling penting menggambar ikan tuh serat, karena dia kan bentuknya seperti sisik-sisik gitu ya. Sama seperti siripnya juga kita harus berserat. Ini juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita gambar ikan itu kan biasa ikan koi itu ada putih-putihnya ya. Nah, ambil yang yang lain ya, jangan yang bekas ini, nanti jadinya warnanya pink. Atau yang baru, yang putih. Kita terserah ya, ini nggak harus di sebelah sini. Teman-teman suka di mana, ditambahin aja. Jadi kalau kita melukis itu, kita buat ekspresi ya, jangan terlalu kaku, harus ikut di mana gitu, enggak. Terserah teman-teman mau taruh di sini, di ekornya juga boleh putih-putihnya. Putihnya harus tebal ya, kalau enggak dia nyatu jadi warna pink. Kalau yang pakai cat akrilik, nggak usah ditaruh di palet. Kadang-kadang kalau itu cepat kering, kalau akrilik nanti jadi selembar begitu. Kalau akrilik langsung di ini aja, langsung dari tube, langsung dari tubenya, langsung ini aja. Nah, untuk aksennya kita boleh ya kasih di siripnya putih, di ekornya juga. Kemarin saya sama Sis Hana ngobrol-ngobrol. Kita kalau painting itu enaknya apa? Kita bisa
secara bawah sadar tuh kita bisa membereskan atau memaafkan apa yang pernah kita lakukan salah gitu. Misalnya kita dalam melukis tiba-tiba ingat sesuatu, kita jadi goresnya, kok jelek ya gitu. Nggak apa-apa. Kita dari sini justru belajar bahwa bisa kok kesalahan itu diperbaiki. Jadi kadang-kadang kita suka ngerasa gini ya, aduh saya tuh dulunya udah begini banget gitu. Kayaknya udah nggak ada no way out deh gitu. Tapi justru dari sana kita belajar, dari melukis ini kita belajar segala sesuatu bisa kok diperbaiki. Ambil cat putih. Kemarin misalnya nih, ini saya salah gores ya. Salah gores nggak apa-apa, kita kasih cat putih. Nanti ini jadi bisa kayak bayangan gitu. Nah, gitu. Bayangan. Jadi dari sini kita belajar bahwa nggak apa-apa kita ngelakuin kesalahan. Justru kita harus kenalin, ada kadang-kadang kita cenderung nggak ngakuin kesalahan itu, kita mendinai gitu, kayaknya baru mikir kita nolak jauh-jauh. Sebenarnya kan meditasi justru kita ngamatin, oh ya kita salah nih, kita ada salah, atau ada pikiran buruk nih. Nah ya udah kita maafkan aja, oke, diri saya salah, jadi ya udah nggak apa-apa saya berbuat salah. Yang penting saya tahu itu salah dan jangan diulangi lagi. Justru kalau kita deny, kita itu secara bawah sadar tuh dia namanya sesuatu yang ditekan ya, seperti pegas gitu, seperti ter. Kita tekan, kita nggak mau, aduh kamu jangan muncul deh, tekan aja coba bola di air. Gitu kita tekan pasti dia akan tambah mencuat kan, dia tambah mau ke atas gitu. Nah seperti gitu, kok perasaan kita nggak enak, kita tekan, itu akan makin keluar, makin mau mencuat gitu. Nah udah kita biarin aja dia keluar, yang penting kita waspada, kita tahu salah nih. Ya udah salah, kita perbaiki gitu. Nanti lain kali jadi ingat, iya ya ini udah salah. Jadi kita dengan memaafkan diri sendiri kita juga jadi menerima. Kadang-kadang kalau nggak mau maafin diri sendiri jadinya suka keras dan suka deny gitu. Kalau salah ya nggak apa-apa. Kayak gini nanti kita bikin bayangan. Itu gunanya cat putih ya. Saya pernah baca satu buku katanya anaknya nanya, ini buat apa sih penghapus katanya. Terus papanya bilang, iya ini penghapus itu gunanya ya kalau kita ada salah untuk memperbaiki. Nah seperti itu juga kita kalau di dalam hidup sehari-hari ada kok caranya, ada toolsnya. Kadang sering kan kalau saat kita hening banyak yang muncul. Makanya ada orang yang nggak suka meditasi. Kenapa? Karena banyak pikiran yang nggak enak gitu, yang dia selama ini mau tolak muncul gitu. Nah makanya ada yang suka, aduh saya nggak bisa duduk meditasi karena gelisah gitu. Oh ini ada ini muncul, itu muncul gitu. Nah sekarang kita pakai yang warna hitam ya. Jadi kadang-kadang ikannya itu kalau kita mau, misalnya teman-teman nggak suka warna hitam, jadi saya mau warna apa ya gitu. Boleh juga pakai warna kuning ya, misalnya kuning. Cuma kalau ikan koi kayaknya sih kebanyakan antara merah, putih, hitam gitu ya. Kita coba ya pakai warna hitam ya. Nah ini kita pakai yang tadi yang runcing. Yang runcing. Kalau yang terlalu kental celup sedikit ke dalam air supaya jadi ini. Nah, sekarang kita jangan bikin yang bentuknya sama ya, jangan pernah melukis ini bentuknya gini terus bikinnya lagi yang sampingnya gambarnya sama gitu. Jangan, justru ini arahnya gini ke sana gitu. Jadi biar mereka seakan-akan bertemu gitu. Nah, jangan bikin ini sejajar ke sini, ini sejajar ke sini. Jadinya kurang bagus secara estetik. Nah, kita bikin seperti gini, bikin yang warna hitamnya. Terus ini yang tadi yang kita sudah torehin cat hitam, kita sapu. Ini agak kental yang hitamnya, boleh pakai air dikit. Ya, jadi dalam melukis jangan kaku, kita santai aja apa yang kita mau ini, kita mau ekspresikan, kita ekspresikan. Karena ini saatnya kita ngeluarin ininya, ekspresi diri kita, jangan ditahan gitu. Misalnya yang mau bikin ikannya meliuknya ke sana gitu boleh, pokoknya mau meliuk dari atas kepalanya di sini juga ekornya di bawah boleh, nggak apa-apa.
Atau ada yang mau bikinnya miring dari sini, seakan-akan ikannya datang dari sana. Asal jangan bikin ini begini, ini sejajar, jangan, kurang bagus. Oh iya, saya juga mau ada tips ya. Kalau teman-teman baru mulai gambar, jangan pakai kertas kecil. Kertas kecil itu kadang-kadang apa ya, kayak membatasi kita gitu. Karena itu kalau yang kecil-kecil biasanya udah detail gitu kan. Nanti jadinya malah baru mau coret ke situ, udah habis gitu kan. Kertasnya udah nggak cukup. Nah itu kadang-kadang jadi kita terbatas. Kayak seakan-akan di pagar nih gitu. Nah, ini kan kita kalau yang kita ini bisa kita kasih kayak semacam bayangan gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut salah, kecoret nggak apa-apa. Kadang-kadang ya kayak pelajaran hidup aja kecoret, kadang-kadang ada yang nggak bagus ya jadiin pelajaran, malah kita bisa lebih bagus kan, bisa lebih maju gitu. Kayak gini juga kadang-kadang saya banyak yang lukisan dari asalnya kecoret, kecoret nih gitu, udah nggak apa-apa lah, nanti ini diperbaiki ini. Tapi kalau kita nggak mau terima, aduh kecoret, kita jadinya permasalahan itu terus gitu, nggak ada habis-habisnya, nggak ikhlas gitu, nggak ikhlas jadinya nggak diterima, jadinya ya gitu, karena dia ditolak jadi jelek. Ini bekas ya, jangan pernah kita bikin bayangan pakai cat baru, jangan. Cat bekasnya ini untuk bayangan gitu. Kalau mau bikin riak air juga, nah pakai yang bekas. Kuasnya pegangnya miring ya, gini kayak pegang sumpit. Teman-teman ada yang mau nanya nggak selama sesi? Bisa kok nanya. Nanti buat teman-teman yang mau, kadang-kadang kan saya sering nih, ada yang minta baca tarot gitu. Nah, tarot saya itu tarot healing kok, Abe. Jadi kalau tarot healing saya itu biasanya kalau setelah dibacain tarot itu ada buat solusinya. Nah, kadang-kadang kalau misalnya dibilangin secara verbal tuh, secara kata-kata suka ini kan, apa maksudnya? Kadang-kadang orang tuh suka bosan gitu kan. Nah, jadi saya sering pakai gambar. Gambar itu karena masuk di bawah sadar ya. Jadi saya suka setelah selesai gambarin gitu, gambarin yang buat solusinya. Nah, dari sana nanti mereka akan taruh lukisan itu di tempat yang mereka setiap hari lihat. Jadi pada saat mau ngulang lagi pola yang nggak bagusnya gitu. Nah, jadi ingat. Nah, itu saya secara nggak langsung tanamin di bawah sadar untuk lukisannya. Itu kalau teman-teman mau, itu nggak mahal kok, tinggal bayar bingkainya aja. Kalau mau kalau nggak mau nanya tarot, cuma mau digambarin juga bisa. Nanti bayar bingkainya aja. Kalau dari Bali gimana, C? Nah, nggak apa-apa, nanti paling dikirim. Oke. Sering kok saya kemarin itu dari Bandung, terus dari Surabaya, terus ada juga kemarin yang dari UK, yang dari Inggris. Nah, kalau yang dari Inggris ya ke saya nitip anak. Kalau yang dari ini ya dari lokal saya kirim semua. Udah banyak sih, Bu. Cuma nanti figuranya belum termasuk ongkir ya Bu. Nanti paling tergantung, nggak jauh, nggak mahal kalau untuk lokal mah ya Bu. Nanti saya ini kirimin. Nah ini sudah ya, kita udah bikin sketsa besarnya. Sketsa besarnya, kita sekarang mau bikin matanya. Ininya saya kurang pas nih. Teman-teman yang gambar, melukis, bisa ngikutin kecepatan kah? Ada
Iya, Silakan. bisa ini atau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Kita nyantai aja ya. Ini untuk relaxing kok, jangan dibikin susah. Nyantai aja segala sesuatu, hasilnya akan bagus. Salah nggak apa-apa. Saya ambil ini lagi yang lebih. Bisa kok. Cuman ikanku yang hitam kayak lele, bukan koi. Oh, nggak apa-apa. Jadi lele sama ikan koi juga nggak apa-apa. Nanti kan kadang-kadang gambar gitu loh. Kita lagi mau gambar apa, kok keluarnya gambar gini ya. Itu kadang-kadang di bawah sadar kita yang kita ingat ya ikan itu gitu loh. Ikan lele. Karena hitam ikan lele kan. Seringnya gitu. Iya. Saya juga kalau hitam ingatnya ikan lele. Nanti saya kadang-kadang kalau orang suka nanya, ini lukisannya abstrak ya, Ci? Ya, nggak apa-apa. Kalau dia melihatnya abstrak, ya nggak apa-apa gitu. Kita juga nggak usah berdebat gitu, biarin aja. Iya, abstrak gitu kan. Kadang ada yang ngerti, oh iya, iya ini ikan ini ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, biarin aja. Pelan-pelan aja ya, nanti kalau yang nggak bisa ngikutin nanti terburu-buru jadinya gitu. Nanti kalau yang misalnya mau tambahin merah, ikannya kurang nih, hitam-hitam semua gitu kan. Merah nih biar hoki, boleh tambahin aja. Kadang-kadang ada juga yang lihat ikan hitam itu ya, ikan paus. Nah dari situ ini Kak Abe kadang-kadang menarik tuh. Kita bisa pakai gambar untuk menggali apakah itu trauma seseorang atau apa ya, kayak semacam apa yang dia sembunyiin gitu. Bisa kok. Nanti kita biasanya kasih lihat gambar gitu, terus minta mereka tafsirin. Ini menurut kamu kalau lihat gambar ini, kamu mikirnya apa sih gitu. Ada loh yang cuma lihat ikan hitam gini takut. Karena pernah ya secara diregresi gitu, dia tuh ternyata meninggalnya di laut gitu. Jadi dia takut gitu. Saya takut ya lihat lukisan ikan gitu atau apa gitu. Ada sih yang bisa kegali dari sana. Gimana teman-teman, bisa ngikutin? Masih gambar ikannya atau udah selesai? Mau bikin matanya?
Sepi kok, Abi. Bikin mata, Ci. Bikin mata ya. Ya. Yo, bikin mata boleh, mata-mata boleh. Iya, nah kalau yang hitam kita jangan tempelin di hitam juga, nanti nggak kelihatan. Kita munculin keluarnya ya, munculin keluarnya gitu. Ci, nggak kelihatan Kelihatan loh. nggak ya? Iya, saya mau kasih deket biar jelas. Nah ini kan kasih ada selah dikit gitu, jadi jangan ditempelin. Nah kayak ini kan kita bikinnya di sini. Tuh, kita bikinnya di sini matanya. Nah, gitu. Jadi ada kasih celah dikit supaya kelihatan ada nonjol matanya, gitu. Ini juga ya. Nah. Ci, yang merah kelihatan. Iya. Kadang-kadang yang bekas-bekasannya ini ya, catnya jangan dicuci, tapi untuk begini. Jadi teman-teman ini aja pegang kuasnya jangan diteken, santai aja ya, pegang begini. Nah, terus kita sambilan ulas di lukisannya ini yang gambar ikannya. Jadi nggak terlalu kaku ikannya itu, jadi kayaknya nggak cuma ini ya, maksudnya ikannya kok warnanya ini banget kayak ketara lukisan lah gitu. Orang kan bilang ini hidup atau enggak gitu kan. Kadang-kadang orang suka bilang lukisannya hidup ya gitu. Ini dari hasil ini, dari bekasannya itu. Dari bekasannya kita kasih bikin bayangan bisa, atau kita bikin seperti gini. Kita misalnya siripnya kayaknya siripnya terlalu pendek ya gitu. Kita mau kasih panjangan dikit. Nah, itu pakai yang bekasan dari pinggirnya sini. Di pinggirnya ini ya. Jadi kita kayak ini misalnya ini masih. Kalau yang catnya masih basah, teman-teman hati-hati jangan kena baju. Kalau saya kadang-kadang belepotan kena tangan. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau, saya pengen nambahin dong yang kemarin belajar melukis teratai, yuk dipraktekin, bikin teratai di sini, di pinggir-pinggirnya. Supaya kita jangan lupa. Semua kan dari awalnya kita bisa karena latihan ya. Nah, buat teman-teman yang mau bikin teratai, ayo bikin teratai. Ini saya bosen nih, udah merah, hitam, pakai kuning lah ya, kuning. Kelihatan nggak ya? Nah, pakai kuning. Kuningnya tebal ya, kita timpa ya. Terus misalnya mau selain kuning, teratai orange di sampingnya. Bisa. Jangan ragu-ragu ya, kita gores aja. Nanti di akhir kita baru bikin itu buat aksennya pakai warna hitam. Nah, terus misalnya mau di mana lagi? Di sini pengen warna ungu nih.
teratai ungu. Kadang-kadang kita lihat ya, kalau lukisan udah terlalu tua, banyak warna tua, kasihnya agak muda-muda dikit. Jadi ungunya misalnya pakai warna putih, supaya nggak terlalu gelap. Karena lukisan itu semua tentang warna sih. Kalau lukisan bagus tapi warnanya nggak bagus juga jadinya gimana ya, kayak kita gambar hitam putih gitu. Sebenarnya kan kadang-kadang gambar hitam putih itu bagus ya. Cuma kalau kalau dilihat kok kayaknya kurang menarik karena warnanya itu. Nah, ini kan pakai warna ungu muda. Nah, kasih aksen putih. Jadi kalau pakai kuas, kita bisa loh di samping sininya ungu, di samping sininya putih gitu. Jadi begitu kita pakai ini, sampingnya udah jadi aksen tersendiri gitu. Nah, sekarang kita bikin daunnya. Daunnya hijau. Ini juga ya, di bawah. Kalau saya suka warna ya, jadi kalau buat teman-teman yang nggak suka kayak campur-campur, begitu saya nggak suka, nggak apa-apa. Pakai warna sendiri, sukanya apa, bisa mau teratai biru, boleh, nggak apa-apa. Yang penting yang kita enjoy gitu loh. Jadi kalau ngelukis tuh sebenarnya sih nggak ada pakemnya ya. Mau bagaimanapun nggak apa-apa, cuma yang penting kita tahu awalnya, cara bikin badannya pertama begini gitu. Terus pakem-pakem yang paling penting yaitu seperti ranting, jangan pernah bikin ranting kayak huruf misalnya Y gitu, kaku, terus atau kayak huruf T gitu, jangan. Nah, kayak ikan juga jangan bikin sejajar, ini begini, terus yang ini juga hadapnya begini, sama, nggak bagus. Pokoknya gitu aja pakemnya. Nah, ini sekarang kita tinggal kasih aksen. Kita pakai hijau tua misalnya. Hijau tua. Kadang saya suka males nyuci kuas. Kuasnya campur-campur. Nah, kalau kita bikin ini juga apa? Aksen juga jangan kita misalnya, ini kan teratai ini yang minggu lalu nih kita belajarin, jangan misalnya ini kan kita bikin kayak retak-retakannya gitu kan, daunnya juga jangan bentuknya kayak garis-garis, jangan kayak kotak-kotak. Nggak, kurang bagus. Nanti ada yang ke sini miring, pinggir gini, nanti ada yang ke atas gitu loh. Dan nggak harus semuanya keisi ya, misalnya ini ada kosongnya, ya udah biarin aja gitu. Nah, terus nanti nih yang kadang-kadang buat anak-anak autis yang kemarin saya cerita, mereka paling seneng gini tuh pakai tangan kayak gini, ditotolin terus dikasih ke bawah. Nah, mereka seneng banget kalau pas lagi kayak gini. Kan jadi kesannya kayak bayangan kan. Gitu. Itu aja sih pakem-pakemnya yang penting. Gimana cara bikinnya dia bisa jadi kayak gitu. Nah, ini. Satu lukisan bisa bagus
kalau misalnya warnanya bagus, terus kadang-kadang juga secara komposisi ya, komposisinya kayaknya ini jangan pernah, nanti ini ke depannya kita mungkin mau lukis pemandangan gitu kan. Jadi nggak kok Abe yang mau pergi itu kok, kapan tuh? Nah kalau kita mau lukis pemandangan, jangan pernah misalnya pohon yang di kejauhan lebih gede dibandingin misalnya terbalik, misalnya padi kan kecil gitu, jangan bikin padi besar, pohon kecil gitu kan. Kecuali secara komposisi pohonnya di belakang, pohonnya di depan atau gimana gitu kan. Jadi semuanya harus ada ininya juga gitu, ada logikanya, ada komposisinya gitu. Nah ini kan kayak kena air-air gitu loh, kayak bayangan. Nah ini juga satu lagi atasnya. Jadi kita kalau kita lukis itu tangannya enteng ya, ibaratnya nggak kaku gitu, itu biasanya lukisannya juga kelihatannya bisa kayak fleksibel gitu. Makanya lukis itu bisa melembutkan hati. Kalau kadang-kadang orang yang terlalu keras ke diri sendiri, bisa belajar pelan-pelan, karena melukis itu masuknya ke bawah sadar. Kadang kita bilang, oh mau berubah, tapi nggak berubah-berubah, karena memang di depannya doang gitu. Nggak masuk ke bawah sadar, nggak masuk ke subconscious. Tapi kalau dari gini, makanya kalau ngelukis, banyak orang juga kalau sama kita ngelukis sendiri, beda loh hasilnya. Kalau habis dengerin Bu Ekoy gitu kan, tenang kan, lukisnya juga beda. Bisa dibandingin kita kalau lagi habis marah-marah gitu, terus ngelukis. Ikannya jadi galak. Nah, deh. Terus kita tinggal bikin aksen bunganya. Bikin aksen bunganya ini pakai yang kental, yang jangan itu ya. Nah, kita kasih. Kadang-kadang kuas nih kalau kena akrilik, dia bisa susah. Nah, kita mesti kasih air dikit. Tapi kalau yang udah catnya cat air, yang kayak begini, yang di botol gini, jangan dikasih air lagi, jelek, nanti bisa melebar. Nah, kita bikin lancip-lancip. Oh ya, saya mau bilangin yang kemarin ngelukis, kalau kita ngelukis putik atau intisari atau inti dari bunga, jangan pernah di sini ya. Karena inti bunga itu semuanya membentuk segitiga terbalik. Jadi kalau mau bikin di sini, kita pakai misalnya ya, warna hitam. Kita jangan bikin di sini, tiba-tiba muncul di sini putiknya. Nggak ada. Ini putik munculnya harus di sini. Nah, harus Bu Klesia nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, jadi gini, Bu. Jadi jangan pernah kita munculin di sini tiba-tiba. Kalau mau di sini pun mesti ada dari sini loh. Nah, gitu. Tuh gitu. Jangan pernah tiba-tiba muncul di sini jangan bikin persegi panjang gitu. Di sini ada, jangan. Semua tuh harus intinya dari sini, dari tengah. Jadi ini tentuin ini tengahnya si teratai ini. Nah, dari sini gitu loh. Nah, kita munculinnya begini. Jangan tiba-tiba kok ada di sana, ada di sini gitu. Nanti nggak kelihatan kayak bunga. Nah, kayak gini kan. Nah, tuh. Terus ini juga yang bawah juga. Nah, kita bikinnya dari tengah. Ini tengahnya nih. Ini tengahnya senternya. Gini tuh. Nah, kalau mau ke samping nggak apa-apa. Yang penting dia bentuknya menyerong gitu. Jadi semua selalu digambarin nih sebagai segitiga terbalik. Gitu. Lagi ini yang bawah. Ini senternya nih. Nah. Sebenarnya kalau yang benarnya nanti kita ngelukisnya ini ya, ngelukis teratainya yang betul-betul ada bongkolnya. Kalau ini kan teratai dipersimpel gitu.
Kalau yang benernya kan dia ada bongkolnya. Nanti kalau aslinya pas kita ngelukis teratai nanti bawa bunga teratai ya si sana. Bawain setangkai. Jadi bisa ngelihat, oh kayak begini tuh aslinya gitu. Ada sebenarnya ada tengahnya itu warna hijau dan bolong-bolong gitu loh. Ada buat tumbuh ininya. Nah ini cuma kita persimpel aja gitu. Nah, ini buat bayangan ya. Buat bayangan kadang-kadang sebelum dibikin bayangan, setelah dibikin bayangan beda loh. Kayak gini kan belum dibikin bayangan nggak bagus, kurang afdol. Nah kita bikinin bayangan tuh biasa yang bekas kita tadi pakai untuk hitam-hitam, kita pakai cat warna yang sesuai dengan ini. Jadi dia campur. Nah dia jadi bentuk bisa kayak ada bayangannya. Nah, karena sebelah sini saya pakai hitam, sebelah situ saya pakai orange. Ya, jadi satu kuas itu kita gabung. Oh iya, nanti saya pakai silver ya. Kadang-kadang ikan itu orang suka ada silvernya. Nah, kayak gini kan kita kalau kelihatannya kayaknya kok ini bunga kering amat ya. Pakaiin air dikit. Jadi dia ada kayak gininya loh. Nah, ini juga terlalu kering, kayaknya terlalu gersang, lukisannya gersang gitu. Kasih air dikit. Nah. Ya. Sekarang kita mau kasih aksen warna silver. Warna silver juga jangan terlalu banyak dipakai. Kadang-kadang, oh bagus nih, mengkilap ikannya kayak bersisik perak gitu. Tapi hasilnya, saya pernah sih, hasilnya ternyata jadi, lah kok kayak jadi mirroring semua ya, jadi kayaknya terlalu mengkilap, nggak kelihatan bagusnya gitu. Kayaknya kok jadi ikannya kayak kaca gitu ya. Jadi mantul semua. Jadi segala sesuatu itu jangan terlalu berlebihan sih. Kalau berlebihan juga jelek ya. Nah, kadang kalau saya suka juga kalau misalnya untuk yang supaya halus, kalau kuas kan untuk sisiknya bagus, tapi kadang-kadang kalau untuk ini pakai tangan lebih bagus. Gitu. Nah, dia lebih halus struk ininya. Teksturnya lebih halus. Makanya kadang-kadang tangannya belepotan. Cukup gini aja. Satu dikit-dikit gitu. Dia jadi bagus. Tapi kalau terlalu banyak malah jadi kayaknya, kok nih ikan kayak cermin ya. Bisa ngaca jadinya. Nah, gitu. Ini biasanya di tengah-tengah kita penting untuk bikin ini jadi kayak tulangnya gitu. Nah, udah. Ini juga di tengah-tengah kita kasih dikit supaya
kelihatan seperti tulang ininya. Nah, nanti kalau kering kelihatannya baru mengkilap. Nah, ini udah mulai gitu. Misal nih kadang-kadang ini kaku banget sih kayak apa sapu lidi gitu, kayak sapu ijuk gitu ya. Kasih aksen biar agak lembut dikit. Nah, misalnya gini gitu. Ini juga kayaknya kok siripnya kok gitu banget ya, kayak sapu ijuk ya gitu. Kasih dikit. Supaya dia nyatu antara sirip sama badannya gitu. Jangan sampai kita ngelukis kelihatan ya gambar-gambar ininya apa kayak gini nih. Pertama-tama kan saya bikin garis-garis nih kan. Nah, garis-garis ini di akhir kita ngelukis kita harus samarin. Samarin ya. Jangan kelihatan kurang bagus. Oh, ini bekas-bekas yang awal-awal sketsa nih gitu. Makanya saya tuh jarang mau pakai sketsa pensil. Karena di akhir tuh jadinya kurang bagus gitu. Ini bekas garis awal. Nah, saya mau samarin. Teman-teman nanti kalau mau bikin apa tadi ngomong-ngomong ikan lele, kalau memang mau bikin ikan lele, ini saya tunjukin di sini caranya. Pakai yang halus sekali ya. Ini kuas bukannya halus, kenapa? Rontok. Saya digores-gores. Jadi jangan dibuang. Ini buat bikin sumutnya. Ini ya. Kasih air dikit supaya agak luwes. Nah, gitu. Jadi teman-teman jangan kereng-kereng ya. Jangan terlalu warnanya itu banget. Ini tipis banget kayak jarum. Kasih air dikit. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, dah. Si agak meliuk-meliuk ya. Gitu. Dah. Nanti kalau misalnya mau kasih kelihatan seperti di air, semutnya kasih warna putih. Kasih warna putih. Halus aja. Kelihatan kayak di air gitu kan. Jadi buat yang salah nggak apa-apa ya, timpa aja pakai cat putih. Nah, kira-kira teman-teman ada ini enggak? Kasih lihat dong lukisannya yang udah pada jadi. Kacau punyaku, Ci. Nggak apa-apa, nanti di touch up. Kemarin, karena memang sebenarnya harus offline loh. Offline kemarin enak tuh. Saya masih sana, saya bisa tuntunin tangannya, oh kayak gini, gini. Kamu pegang koasnya harus begini gitu. Kalau nggak offline agak susah. Agak gimana ya kayak kita belajar kursus piano pakai offline kayak gitulah ya. Saya kadang-kadang gimana ngegambarinnya gitu ya supaya nunjukinnya, karena kalau tangan itu memang harus dituntunin baru ada feel-nya kayak gini loh, nah tangan itu gitu loh.
gini arahnya, atau harus gini gitu. Kita kadang-kadang kalau nggak benar-benar hadir gitu susah gitu. Nggak ada feel-nya ya, orang bilang ya. Kayak hal-hal tertentu, belajar mobil gitu kan harus offline. Kalau nggak offline bingung kadang-kadang ya. Nanti gimana kali ya kita. Si Cici di mana sih, di Bandung ya, Ibu ya? Bu Saya. Karin ya? Di mana sih Bu? Saya di Bu Bali. Karin? Kapan nih kok Abe tuh ngadain acara kumpul? Tapi Kumpul saya kreatif. menikmati kok Cikles yang apa yang melukis, saya yang healing, saya yang bahagia. Seneng nih. Saya dari awal sampai akhir terpukau. Saya seneng kadang-kadang lagi nyantai ya udah daripada ngapain gitu, mikir yang enggak mendingan ngelukis. Ngelukis tuh ininya masuknya dalam, healingnya dalam, karena dia itu sih ya apa dari otak gitu sampai ke ini, dari neuro gitu, dari saraf-saraf. Melukis di Bali yuk. Melukis di Bali yuk. Coba orang Bali. Yuk, aku mau dong. Desember ke sana. Desember aku ini ke Bali. Yuk, udah belum? Yang lain siapa lagi yang mau nanya? Cikles. Lucu, Ci. Kalau warna hitam itu ada ininya nggak ya, filosofinya nggak ya? Warna hitam, warna orange gitu, atau warna Sebenarnya kuning? ada. Gitu. Kalau orang Chinese nggak suka warna hitam, makanya biarpun ada hitamnya saya selalu kasih merah gitu kan. Cuma kalau terlalu apa ya, kalau kita terlalu kayak belang-belang begini juga menurut saya agak kurang ya. Terlalu banyak belang bentongnya gitu. Kalau misalnya mau sih sebenarnya ikan hitamnya itu polos kayak yang kemarin diposting tuh di itu saya apa yang sama Ko Abe dibikinin postingan untuk kelas lukis itu saya gambar hitam semua, cuma hitamnya nggak pekat karena saya pakai air. Nah itu mungkin ini ya bisa kayak gitu ya. Kalau ini saya lihat terlalu banyak belang bentong, terkadang nggak terlalu bagus gitu loh. Ketara kayak ikan kan nggak sebanyak begini belang bentongnya sebenarnya. Cuma ini kasih tahu aja bahwa bagus Kecia, ikannya jadi hidup. Jadi warna-warni ikan tongkol bukan gitu ya, ikan apaan ini nggak tahu deh. Cuma ya udah kita ini sekedar untuk nunjukin ikan itu boleh ininya di mana aja gitu kan. Boleh ininya putihnya di sini, di ekor, di mana aja boleh. Kalau filosofi hitam itu terkadang lambang suram, orang nggak mau gitu. Jadi kalau kita gambar for prosperity gitu lebih baik merah, orange, kuning. Nah, biasanya saya kalau ngasih klien saya nggak mau kasih gambar ikan hitam. Ada yang nggak suka gitu. Jadi gambarlah ikan yang warnanya vibrant kayak merah, kuning, perak, emas gitu. Paling seneng kan mereka ikan emas gitu kan. Ikan koi yang warnanya merah-merah, ada perak-peraknya gitu. Terus ikan arwana yang merah gitu. Jangan gambar ikan hitam, kecuali untuk diri sendiri. Saya sukanya emang hitam kok. Menurut saya hitam itu nggak kenapa-napa. Ya udah. Tapi kalau kita mau ngasih ke orang, terutama orang Chinese gitu, sukanya warnanya merah. Kalau saya pribadi, saya nggak suka loh warna merah. Saya jarang udah punya baju warna merah. Oh gitu. Oke. Iya. Saya sukanya warna hijau. Jadi saya nggak gitu. Tergantung sih. Cuma kalau secara umum, kalau mau lukis untuk pokoknya kalau mau buat hoki-hoki, jangan kasihin warna hitam. Nggak bagus filosofinya. Gitu. Ya itu untuk kepercayaan tertentu ya. Kalau untuk kita kan misalnya di Indonesia hijau bagus, hijau kan lambang kesuburan gitu kan.
bagus gitu. Jadi masing-masing adat budaya diperhatikan juga. Kadang-kadang ngelukis kayak gitu. Oke, thank you. Sama-sama. Bu Klesia nanya, Bu. Iya, silakan Pak. Budi Mulyo, Bu. Ini, Bu, Iya. untuk membuat lukisan, itu munculnya dari ide dulu, atau kemudian pada saat kita berjalan improvisasi sesuai dengan apa jadinya. Jadi hari ini tadi saya mencoba memvisualisasikan bikin koi. Kemudian waktu membuat tuh bentuknya jadi berantakan, langsung patah semangat. Loh, kok nggak jadi koi gitu. Jadi apa ini gitu. Aku sering banget Pak kayak gitu. Aku tuh kadang-kadang impiannya banyak, impiannya tinggi. Iya. Oh, saya mau bikin ikan mas nih. Ikan mas itu kelihatannya gampang ya, paling susah loh ikan mas loh. Apalagi yang buntutnya berurai-urai kan. Jadinya, loh kok saya pernah mau gambar ikan mas yang paling lucu, akhirnya jadinya nggak tahu kayak sarang burung atau apa gitu. Akhirnya saya bilang, saya bikin burung aja lah. Jadi burung Pak, akhirnya beneran. Saya bilang, jadi burung ya? Lah biarin aja lah. Itu kakak saya, sebenarnya saya tuh paling nggak bisa ngelukis di dalam keluarga. Cuma saya seneng, saya tuh biar nggak bisa juga. Kalau kakak saya tuh ngelukisnya kan jago banget. Bener-bener ngelukis orang tuh hidup, ngelukis apapun bisa dah gitu. Pokoknya yang di pikirannya itu tergambar jelas, kelukisannya bener jadi gitu. Kalau saya enggak Pak, saya mikirnya gitu. Bentar saya mau gambar ikan, jadinya burung gitu kan. Terus gitu. Jadi nggak ada masalah deh. Nggak ada masalah. Justru itu kita gini Pak, itu kita jadi belajar. Saya tuh kenapa mau bikin painting for healing? Karena saya tuh banyak sembuh gara-gara ngelukis gitu. Jadi saya kan mikir gini, heran ya saya mau bikin apa-apa, usaha nih misalnya, saya mau bikin usaha ya, tapi kok bingungnya yang saya pikirin kok nggak sesuai gitu ya, jadinya kok begini gitu. Nah dari sana saya belajar. Terus kata kakak saya, kamu kan dulu nggak begitu ya. Kamu kan dulu mau bikin apa, jadinya bagus, benar-benar Pak. Jadinya betul-betul sesuai harapan. Saya berpikir gitu, saya merenung ya, saya bilang, oh ya betul juga ya, kenapa ya saya berubah ya. Jadi sekarang kok yang saya pikirkan nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah ternyata Pak, kita kalau semakin banyak berlatih, semakin hening. Kita tuh punya pemikiran tuh jernih loh Pak, dan tajam. Jadi kita bisa memprediksi, makanya orang ada yang bilang kan intuisinya tajam nih, gitu. Ada yang bilang, dia mah cuma perasaan doang, tapi apa yang dipikirin ternyata enggak, jauh kok dari kenyataan gitu. Nah itu kadang-kadang di saat kita udah nggak hening Pak, saya kan belakangan ini gerabak gerubuk banget, kerja juga kayaknya, gimana ya, kayak terseret-seret gitu, ayo cepet-cepet gitu kan, ya udahlah cepet-cepet. Jadi semuanya tuh tanpa dikontemplasi gitu, nggak direnungi. Makanya kayak Bu Ekoi gitu, suruh kita tiap hari kan sama Ko Abe itu bagus. Kita tuh ada momen untuk kembali gitu. Udah kita hiruk pikuk gitu, kita balik ke diri kita gitu. Nah itu yang bikin kita makin lama makin tajam Pak. Bapak nggak usah khawatir. Sekarang Bapak gitu, Bapak terus aja meditasi, gratitude, apa terus latihan malam-malam MJK gitu. Nanti lama-lama makin tajam loh Pak. Jadi yang di pikiran kita itu terkonek dengan tangan kita. Jadi kenapa kita ngajarin painting for healing ini? Karena dia tuh semua saraf Pak, nyambung. Nah kalau kita misalnya ngomong, saya nih kalau ngelukis sambil ngomong juga jelek Pak, jujur aja. Hasilnya suka kacau. Saya kadang-kadang, karena saya nggak bisa multitasking, saya tuh bingung gitu. Kalau suruh saya ngelukis, saya ngomong gitu ya. Ya memang sih jadi gitu, tapi jelek gitu. Menurut saya jelek, ini aneh gitu. Kayaknya ikannya banyak total. Karena di pikiran saya tuh udah buyar gitu. Padahal kalau saya hening ngelukis, saya tuh ikannya kan kegambar jelas di pikiran saya. Saya jadi bisa tahu ini nggak seharusnya total ikan tuh nggak sebanyak begini gitu loh. Jadi saya bisa tenang gitu melukisnya. Tapi kalau ini kan nggak apa-apa, kita namanya juga kelas kan. Jadi segala sesuatu ya kita harus syukuri aja lah. Maksudnya ya kita sekarang jadi udah bisa sharing gitu. Kalau kita ngelukis sendiri juga kan untuk kita sendiri gitu kan. Memang hasilnya pertama begini, nanti kita latihan terus, lama-lama kita sampai di satu tahap di mana kita tuh udah masuk ke subconscious, jadi ngelukis pun mau sambil ngomong, sambil lari juga udah tetap aja hasilnya bisa bagus gitu.
Nggak sambil lari lah ya, sambil ngomong, maksudnya sambil ngajar. Iya. Kayak saya nulis nih Pak, nulis juga pertama-tama dulu saya mesti cari ambience dulu, saya mesti cari suasana di mana saya bisa bagus gitu nulisnya. Tapi sampai satu tahap sendiri, saya kan nggak mungkin bikin konten tiap hari harus nunggu suasana dulu. Nah, saya berlatih, akhirnya sampai di satu tahap kita udah nggak perlu lagi ambience gitu, atmosfer untuk untuk melukis harus mendung, harus suasananya romantis, harus gini-gini, enggak. Jadi sekarang mau nulis di mana aja bisa, mau nulis kapan aja bisa. Nah, itu yang kita harapkan sih, Pak. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang ya sama-sama, Pak. Terus berlatih aja, Pak, nggak apa-apa. Terus jangan lupa meditasi. Meditasi itu penting sih. Iya, Bu. Iya. Clay, aduh yang saya kayaknya nggak bisa dipamerin deh, soalnya saya hari ini peralatan nggak lengkap, nggak ready gitu. Saya lagi di Bogor dan yang ada tuh cuman kertas bergaris sama pensil warna. Jadi ya iseng-iseng aja dicoret-coret. Mau lihat hasilnya nggak? Tapi jangan diketawain. Mana. Bentar. Ih, nggak ada yang diketawain. Kalau kita kan ngelukisnya bukan kelas ini, sebenarnya bukan kelas ngelukis. Mana. Kacau deh. Ih, nggak apa-apa kok. Oke kok, yang sudah tahu strukturnya kan. Ya ini koinnya pakai pensil warna, pakai Faber-Castell aja. Kertasnya kertas yang ada. Karena nggak prepare akrilik dan nggak dibawa ke Bogor. Itu juga udah bagus. Ya. Kurang lebih kayak gini lah. Nyantai. Pokoknya yang penting udah tahu komposisinya, itu secara komposisi sama struktur udah bagus. Karena itu ngelukis cuma itu doang kok. Cuma yang penting struktur sama komposisinya. Itu aja. Sama kita kalau lagi mood juga beda hasilnya kalau sama nggak mood gitu kan. Kita lagi nggak kayak tadi saya bilang, kalau lagi kesel ikannya galak. Ikannya matanya melotot gede. Gitu. Jadi ya nanti kalau pas lagi di Bandung coba saya pindahin pakai akrilik. Ini seada-adanya dulu aja. Siap. Makasih. Iya, sama-sama. Enak ya, tadi habis dengerin Teh Ekoy ya. Adem ya. Saya tuh demen loh denger suaranya Bu Ekoy. Suaranya halus. Bu Ekoy kemana Bu Ekoy? Udah live kayaknya, seperti itu. Udah live ya? Iya, enak denger suaranya adem. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kita kapan kok Abe mau acara gratitude jalan-jalan lagi kok? Minggu depan yuk. Minggu depan atau 2 minggu lagi maksimal kayak gitu. Mau ke Kebun Raya Bogor dulu. Sabtu nih kok, aku minggu ngelatih meditasi. Kalau hari kerja? Boleh. Kok jangan bisa. Hari Minggu dong kok, aku aja kok. Oh, enggak, kalau hari kerja dirimu bisa? Hari kerja boleh, kalau pas bisa mah. Oke. Nanti kalau di Bogor nanti aku nge-share sama Bu Maria ya. Pas nggak ada transaksi bisa. Ya. Bu Maria bisa kapan? Nanti kita set ya, Bu Maria. Ayo Pak Abe, saya lagi di Bogor sampai minggu depan. Kalau mau ke Kebun Raya, ayo. Minggu depan hari Selasa? Bisa, masih ada di sini. Selasa atau Kamis depan hari Selasa, yuk. Di Kebun Raya, ayo atuh. Ayo Selasa atau Kamis? Selasa atau Kamis? Ya, ada sampai Kamis, boleh. Selebih hari Jumatnya rencananya baru balik Bandung. Oh ya udah, Selasa atau Kamis ya. Klesia bisa ya, Selasa atau Kamis ya. Bisa. Nanti aku tanya jadwal bank mau transaksi kapan, terus aku kasih kabar ke Abe. Oke, siap. Thank you. Sama-sama. Thank you. Tangannya. Ikut. Ayo, rame-rame. Oh ya, bisa pakai kereta atau nanti kita janjian di satu titik aja ya ketemu ya. Jadi biar memudahkan kayak begitu. Siap. 1 titik atau 2 titik. Oke. Wah, seru. Barangnya Cikles bareng ya sama saya ya, kan dari Danmor. Iya, sama Cipon ya. Cipon udah bayaran belum? Kapan kita mau ketemu? Udah. Ayo. Udah.
Iya, udah mendingan. Cuman kecapean aja ini nih kayaknya jadinya. Kemarin habis ya. Ditutup formal dulu, Lesia. Iya, oke. Saya terima kasih sekali hari ini buat teman-teman KOAB terutama yang udah nyelenggarain acara. Dari sini kita belajar ya bahwa satu gambar itu gimana kita bisa nanam bibit untuk klien kita atau untuk orang-orang yang dekat dengan kita yang mau kita doain supaya mereka juga jadi prosperity-nya bagus, dan sambil melukis kita juga bisa tanamkan di bawah sadar kita bahwa oh kita nih apa ya berkelimpahan gitu kan, seperti misalnya pada saat gambar ikan tadi filosofinya saya bilang kan adalah rezeki gitu. Jadi usahakan kalau pada saat menggambar itu kita resapi, kita tahu yang tadi silver itu, nah money come gitu kan. Jadi ya supaya teman-teman semuanya juga dengan mendoakan atau menggambar dan kita masukin ya resapin dalam ini kita bawah sadar kita bisa berbagi juga gitu. Jangan lupa juga celengan seperti yang Koabe sama Teh Koi suka bilangin. Celengan terus donasi gitu. Kerasa sih buat prosperity-nya. Thank you ya Koabe, teman-teman semua ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Lesia, Koabe, terima kasih.